Oke, sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Sukacita luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau tinggalkan sejenak setiap problem kita, masalah kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Pagi ini kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersatu untuk memuji, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Allah yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Allah yang menopang kita. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu. Sembah Dia. Kami hormat padamu Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, pemilik hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiada Allah yang seperti bertahtalah atas puji-pujian kami. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita saat teduh sejenak. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Taranya sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami,
suaramu Bapak Ibu Saudara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit Dan berkuasa, kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. kami kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Bukan Ini pengakuan iman kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. puji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau takkan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa. Tiada layak seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Ibadah suci-Mu, kami menyembah nama-Mu.
Ibu Juntia. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pujian syukur kami Tuhan kami naikkan bagi-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu Raja kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa berdaulat atas setiap kami. Setiap anugerah-Mu, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi ini, saat ini, kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan masuk dan mau merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami. Engkau memberkati kami dan mengerjakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sepanjang minggu Engkau memelihara kami. Hari ini kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Satukan hati setiap kami Tuhan. Untuk memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Setiap pribadi yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan fisik, Tuhan pulihkan setiap kami yang berbeban berat Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kekuatan kepada kami. Kami yang tidak menemukan jalan, Engkau membukakan jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap merasakan berkat-berkat-Mu dan menerimanya dalam kehidupan kami. Kami mau membuka hati, kami mau membuka roh kami Tuhan seluas-luasnya untuk menyembah dan memuji Engkau. Beracaralah Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu, kuasa-Mu turut atas hamba-Mu, memberkati setiap kami, mengajar kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh berikan salam dan senyum yang terbaik. Katakan Allah itu baik. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah.
biasa. Siapa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang menerima, berapa banyak yang merasakan sukacita dan siap menari bagi Tuhan kita? Amin. Katakan haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan seperti Raja Daud. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Dia yang mengubah ratapan kita menjadi tarian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Baiklah setiap Tuhan menari bagi Tuhan. Keluh kesahku gantikan dengan pujian, karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Amin. Katakan Kau telah ubah. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Wow, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan lagu ini dari awal. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan
kelegaan, kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah menyembuhkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Wow, kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung-Mu. Sekali lagi, wow, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Nyanyikan hidung pujian. Sekali lagi, nyanyikan hidung pujian. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan seluruh jemaat untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang setia, yang selalu mengerti apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Engkau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti Amin. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Walaupun kita berada di lembah kekelaman, tangannya yang perkasa menopang kita, menuntun langkah-langkah kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. amin. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. hati kami tidak gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Katakan dari kedalaman hatimu. Katakan rasa syukurmu. Bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami terlalu percaya Engkau hadir dalam puji-pujian kami. Bahkan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Dan bukan sekedar cakap mendengarkan, tetapi cakap melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan waktu ini dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Bertemu lagi dengan saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya beri tema judul khotbah saya hari ini adalah One Heart. Ya, jadi ini Bapak Ibu jangan terlihat wah beda banget ya. Ya ini foto lama Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sekarang tampilannya. Oke, One Heart. Tahun 2024 saya berkomitmen untuk membuat khotbah seminggu sekali. Jadi saya punya stok khotbah di iPad saya. Lalu waktu sekretariat menghubungi untuk membawa firman hari ini, saya tidak kaget gitu karena saya punya stok. Tetapi saudara yang lucunya, minggu lalu kan kita berdua nggak hadir ya sama Amos karena saya membawa firman Tuhan di Depok. Sampai di rumah sambil beristirahat kita putar YouTube COC. Kan hari Minggu sekarang udah tayang ya, premier ya. Tepuk tangan buat COC, multimedia. Wah, hari Minggu sudah tayang Bapak Ibu. Nah kita dengerin khotbah dan puji-pujian di hari Minggu kemarin. Dan saya tersenyum-senyum mendengar khotbah dari Kokinoto. Karena sama gitu loh yang mau saya sampaikan, tapi ayat-ayatnya berbeda kok. Ya tapi kurang lebih sama Bapak Ibu. Nah boleh ditampilkan slide-nya? Ya, kita bicara tentang yang namanya one heart. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, karena semua melihat saya kayaknya tegang banget. Saya ajak kita berdiri semuanya. Bapak Ibu, kalau saya bilang angka 1, bilang hey. 1, 2, 1 keluarga. Bukan, kalau 2, 1 keluarga gandeng kiri kanannya. 2, digandeng dong, gandeng dong. 3, saling mengasihi. Pakai gerakan. Oke, tes ya. 1, 2. Belum gandeng. Ulang. 1, 2, 3. 1, 1, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ada yang ulang. 2, 2, 3. 1, 1, 3, 2, 2. Silakan duduk. Iya. Ya, ada yang salah-salah. Udahlah yang penting gandeng ya Bapak Ibu. Oke. Hari ini kita belajar one heart. Boleh ditampilkan slide-nya, lalu berikutnya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Saya sudah tampilkan di slide. Boleh ditampilkan. Oke, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Jadi tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah amin. Keren ya Bapak Ibu isinya ya.
gampang kita bacanya, tapi gampang-gampang susah untuk melakukannya. Lalu Yeremia 32 ayat 39 berkata seperti ini. Aku akan memberikan mereka satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang kemudian. Boleh ditampilkan lagi slide-nya? Saudara, kalau Bapak Ibu mendengar kata one heart, apa yang muncul di benak saudara? Motor. Siapa yang punya motor Honda? Ya, saya juga punya motor Honda, saudara. Tapi ketika saya menulis khotbah ini bukan karena Honda, tapi entah kenapa saya berpikir begini, kok kayaknya ini nggak asing ya, one heart ini. Boleh Giovanni, one heart ini dalam sehari-hari, bukan? Ya, Honda. Nah saudara, slogan ini dijadikan sebagai filosofi perusahaan yang mencerminkan hubungan yang mendalam antara pengendara motor dan sepeda motornya. Lihat saudara, kalau perusahaan sekuler saja bisa mempunyai slogan one heart, kenapa COC enggak? Lihat kiri kanan, katakan one heart. One heart. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih kok. Ini keren nih. Bukan sinyal ya. Nanti bolehlah. Oke, jadi slogan ini saudara diberikan perusahaan untuk mencerminkan yang mendalam antara pengendara motor dan sepeda motornya. Jadi kita ketika mengendarai motor, kita kan konsentrasi dengan kendaraan yang kita bawa gitu ya. Nah ini ditayangkan oleh Astra Honda Motor pada tahun 2010 ya. Jadi mereka meluncurkan slogan One Heart. Honda menekankan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Kalau minggu lalu kita dengar khotbah dari Kokinoto, buka mata, buka hati, buka tangan. Semakin bagus pelayanan COC ketika kita membuka mata, ketika kita membuka hati, ketika kita membuka tangan kita. Jadi bukan sekedar slogan atau khotbah yang cuma didengar, tetapi setiap kita melakukannya. Coba lihat kiri kanannya, lakukan ya. Oke saudara, ya selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya. Alkitab memberikan sebuah dorongan semangat persatuan ditujukan kepada setiap umat Tuhan. Ya, jadi ini kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, jadi Paulus itu menulis surat waktu dia di penjara. Lihat saudara, dalam waktu kesesakan dia di penjara pun dia menulis surat gitu. Karena dia melihat jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Filipi. Satu kerinduan Paulus adalah jemaat di Filipi menyatukan hati dengan tujuan untuk mempermuliakan Allah. Ya, dan puji Tuhan saudara, ya kita patut bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini karena menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Itu tertulis di Pancasila sila ke-3 ya. Ini jadi kayak belajar PPKN nih. Ya, kita bersyukur saudara, kita tinggal di negara Indonesia yang kalau bisa dibilang negara Indonesia ini Alkitabiah, betul? Ya, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sekalipun mungkin belum semua rakyat Indonesia merasakannya. Nah, di sila Pancasila yang ketiga ini Indonesia menyuarakan ada persatuan dan kesatuan, dan lambang dari sila ketiga apa Bapak Ibu? Pohon beringin. Artinya ada keteduhan di pohon beringin yang bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Lalu slide yang kedua. Oh ya. Nah, apa yang pertama saudara? Boleh dibaca? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah ini juga semboyan atau peribahasa yang sering dikumandangkan oleh rakyat Indonesia. Sama saudara, ketika jemaat Tuhan bersatu, ada kekuatan di antara kita. Ketika jemaat Tuhan bercerai,
ada gontok-gontokan, ada selisih paham, itu mungkin terjadi dan itu lumrah saudara. Tetapi yang mau kita tanamkan dalam hati kita, COC bisa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amin. Semangat ini harus kita miliki saudara. Karena ketika ada perpecahan, kita menjadi runtuh, kita tidak kuat. Kita kacau, terpisah-pisah, mengalami kehancuran. Nah, kesatuan harus dijaga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan pergaulan kita. Ada amin Bapak Ibu? Lalu yang kedua, boleh yang suku dari Jawa boleh dibacakan? Saya takut salah. 3, 2, 1. Ayolah yang kenceng lah. Nanti kalau orang Batak yang ngomong Jawa nanti pada ketawa. Rah agawe bubrah. Cerah agawe bubrah. Rukun agawe santoso. Pilih mana saudara? Bubrah atau santoso? Santoso ya. Kita nggak mau bubrah. 2 tahun Tuhan ada di COC ini. Kita juga udah ulang tahun yang kedua tahun. Boleh lihat template kita yang ada di dinding? Baca sama-sama. Bertumbuh dan bertambah. Saudara, ketika kita rukun, ketika kita bersatu, ketika kita Bhinneka Tunggal Ika, yang sebelah itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semboyan dari negara Indonesia. Tunggal ya, walaupun berbeda-beda tetapi satu juga. Di ruangan ini ada banyak suku ya. Dulu kerinduan ayah tuh jangan cuma Esther Amos Bataknya di sini. Tapi Tuhan sudah mulai kirimkan. Ada mama mertua ya kan. Uy, nanti mau jadi singer ya kok. Di minggu pertama. Lalu ada kakak saya tuh di belakang sama abang saya ya kan. Siapa tahu mereka jadi di sini juga. Betul Bapak Ibu? Ya, di tempat ini ada Jawa, tapi kita semua tidak melihat suku dan latar belakang kita. Kita nggak melihat mungkin, saya mau deket Kokinoto aja. Kokinoto kan kaya, kalau makan diajaknya ke Adilau. Kalau sama ayah diajaknya ke bakmi Jowo. Nggak begitu saudara ya. Kita nggak bisa memilah-milah. Kita melihat kiri kanan kita, walaupun berbeda kulit, berbeda fisik, tapi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi satu juga. Ya. Lalu saudara, Alkitab kita menegaskan ada keuntungan atau berkat jika ada kesatuan hati. Amin. Mazmur 133. Dan itu menjadi ayat pernikahan kami ya. Jadi setiap dengar Mazmur 133, kami berdua mengingat ikrar pernikahan kami. Ayat yang sangat indah. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, semua dong. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ini mulai dari Pak Joko nih. Bak urapan di kepala Harunmu, seperti embun yang dari mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan. Kemana? COC dong. Berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lihat saudara, ada janji firman Tuhan, ada keuntungan dan berkat jika ada kesatuan hati. Ketika kita satu hati, one heart, Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya. Mulai dari gembala, penatua, semua ketua-ketua oikos mengalami berkat yang Tuhan ketika kita satu hati di dalam Dia. Amin. Nah saudara, tidak ada seorang pun dalam hidup ini menginginkan kehidupan kita
seorang diri. Kita semua adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sekarang katakan kiri kanan, aku butuh kamu loh. Mana, yang bener ya. Nanti kalau aku telepon jam 12 malam angkat ya. Ya, aku butuh kamu loh. Saudara lihat, tidak ada satu orang pun yang menginginkan kehidupannya seorang diri. Setiap kita membutuhkan orang lain, betul ya saudara? Saya nggak tahu, mungkin ada cita-cita dari Bapak Ibu ketika tua nanti mau menyendiri di desa yang tanpa penduduk atau di hutan yang tanpa penduduk. Gak ada saudara, setiap kita memerlukan pertolongan orang lain. Ya, ketika kita membutuhkan sesama kita, itulah sebabnya walaupun tidak mudah, kadangkala teman, kenalan, tetangga, saudara mungkin bisa berubah menjadi saingan kita atau lawan kita. Tetapi kita dapat menjaga hubungan kita dengan baik ketika ada persatuan. Nah, di sini jemaat Filipi sedang mengalami ancaman perselisihan dan perpecahan, ya. Lalu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Di ayat yang pertama ada 4 alasan persatuan yang Paulus anggap gereja Filipi sudah miliki, ya. Dikatakan ada penghiburan dalam Kristus, ada kasih, ada persekutuan roh, serta kasih mesra dan belas kasihan. Saya percaya di ruangan ini pun setiap kita mengalami penghiburan dari Kristus. Saudara, ada teman saya bilang begini, jadi dulu kita satu gereja, lalu dia kepengen join di COC ini. Cuman masih komunikasi dengan suaminya karena suaminya tidak mau beradaptasi lagi dengan suasana yang baru walaupun mereka masih gereja jalan-jalan. Nah, dia bilang gini, aduh Cici takut kalau sesuatu terjadi. Siapa yang mau tolong? Pasti saudara, kita yang berjemaat, kita yang punya komunitas, ketika kita kesusahan, saya nggak tahu nih di ruangan ini, apa yang kita ingat? Pasti kita ingat mungkin ketua komsel kita ingat gembala kita, ya. Waktu itu belum lama ini kita melayani di keluarga Kak Meta ya, sama Pak Chandra gitu ya. Kita bersama-sama saling mendukung dalam kesusahan. Lihat saudara, kita betapa pentingnya ada komunitas. Ya, ada penghiburan dalam Kristus, ada penghiburan dari kasih, ya. Lalu yang kedua, tadi yang kedua penghiburan dan kasih, yang ketiga bersatu dalam persekutuan roh. Nah, di ayat 2 Paulus bilang, sempurnakanlah sukacitaku. Nah, dengan apa saudara? Memiliki pikiran yang sama, yaitu sehati sepikir. Oh ya, gak bisa ya. Oke, sehati sepikir. Katakan sama-sama dengan saya, sehati sepikir. Ya, memiliki kasih yang sama, having the same love, satu jiwa, united in spirit, sepikir ya, of one mind. Nah, keempat hal ini saudara membentuk kiasmus yang terdiri dari 2 pasang. Nah, pasangan yang pertama kita diajarkan untuk memiliki pikiran yang sama atau sehati sepikir. Nah, lalu pasangan yang kedua memiliki kasih yang sama, yaitu satu jiwa. Kita akan bahas satu persatu saudara. Pasangan yang pertama tentang kesatuan pikiran. Nah saudara, kesatuan bukanlah kesamaan, betul? Kan gak harus sama dong. Nih, beberapa di antara kita pakai kotak-kotak. Lalu emang kenapa yang gak pakai kotak-kotak? Emang jadi disuruh, pulang-pulang hari ini pakai kotak-kotak? Enggak saudara, ya. Kesatuan bukan berarti cuma sekedar kesamaan, tetapi ada sebuah kebersamaan di tengah perbedaan yang ada dengan sehati dan sepikir. Dan yang kedua, membangun semuanya itu adalah memiliki motivasi yang benar. Pak Joko kalau berdoa buat para pelayan, saya selalu notice Pak Joko selalu bilang, buat setiap pelayan-pelayan memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Saudara, rambut sama hitam,
Pikiran siapa yang tahu, hati siapa yang tahu. Tapi gembala kita selalu mendoakan para pelayan-pelayan untuk mempunyai motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan kita. Di sini saudara, Paulus meminta supaya jemaat Filipi memiliki sikap yang sama kepada Kristus, yaitu mengakui Dia sebagai Kristus dan Tuhan dan meneladani hati Kristus. Setiap kita punya pemahaman yang sama bahwa satu Allah yang kita percaya, satu Yesus yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu pasangan yang kedua saudara, satu kasih, satu jiwa. Katakan sama-sama, satu kasih, satu jiwa. Di sini Paulus meminta jemaat Filipi memiliki kasih yang sama. Kasih kepada sesama yang meneladani kasih Kristus kepada manusia berdosa. Ya, di sini Paulus meminta gereja Filipi memiliki satu jiwa yang sama. Nah, saudara, di sini bagi kaum Yunani satu jiwa istilahnya menggambarkan kesatuan hati di dalam pertemanan. Jadi kalau ada sekelompok teman atau sekelompok komunitas memiliki tujuan yang sama, serta merasa setiap apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Seru nggak teman-teman? Nanti Kak Dona punya rumah di mana, rumah saya juga. Kan bersama. Kalau jemaat mula-mula saudara, mereka memiliki kepunyaan bersama. Bahkan dikatakan mereka menjualnya dan menikmatinya bersama-sama. Nah, apakah itu bisa terjadi di COC? Bisa, ya kan? Ada Pak Alif sebagai donatur. Haleluya. Nah, saudara, seperti itulah harapan Paulus bagi jemaat gereja di Filipi. Seperti itulah harapan gembala kita, penatua kita bagi jemaat COC. Ada kesatuan hati, ada satu jiwa. Nah, saudara, di sini dapat disimpulkan bahwa memiliki pikiran yang sama datang dari memiliki kasih yang sama. Ya, saya ulangi, memiliki pikiran yang sama datang dari memiliki kasih yang sama. Saudara, tanpa kasih tidak mungkin kita bersatu. Tanpa kasih tidak mungkin kita memiliki kesatuan pikiran. Nah, oleh sebab itu saudara, Paulus menetapkan kasih sebagai dasar komunitas di jemaat di Filipi. Kemarin Yud, ya, mana anak Yud yang gak hadir? Boleh angkat tangan yang gak hadir? Ya, kemarin Abi Amos ya, menyampaikan ada 14 definisi kasih. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di Korintus ya. Salah satu yang dibahas kemarin adalah kasih sama dengan sabar. Itu yang pertama kan, sabar. Jadi kalau Anda punya kasih, Anda sabar. Nah, itu di mana terlihat? Pak Cecing juga kesaksian kemarin gitu ya. Pas di jalan pulang aku bilang gini, loh Pak Cecing mengalami mobilnya ditabrak sama orang. Loh kok gembala kita juga ngalami. Terus Amos bilang, Nyo coba tanya Kokinoto, ada gak disenggol orang gitu kan. Ini kenapa janjian banget gitu. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan kemarin, kasih sama dengan sabar, mengajak kita bahwa dalam kehidupan kita, kita harus selalu sabar. Bilang kiri kananmu, aku sabar loh sama kamu. Bener ya, sabar ya, sabar. Nah, saudara, sabar. Di ayat 3 dan 4, Paulus memberikan arah bagaimana jemaat Filipi bisa memiliki kesatuan hati dan sikap. Yang pertama saudara, ini juga udah dibahas sama Kokinoto ya di minggu lalu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Lalu yang kedua, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih tinggi dari diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan atau memperhatikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bagi Paulus, kerendahan hati terwujud dari pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku kita, saudara. Ya, ini yang menjadi landasan membangun hubungan satu dengan yang lain.
Nah, lalu ada beberapa langkah praktis yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama saudara, mari kita mengenal jemaat yang lain. Niko Kinoto juga bahas. Coba lihat kiri kanannya, tahu nggak nama sebelahnya? Coba, tahu nama sebelahnya? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu katanya. Come on ya, kita satu rumah, satu keluarga. Ya, pepatah kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Supaya bisa sayang sama Esther harus kenalan ya saudara. Nah saudara pernah ya aku sama Amos konflik gitu ya. Sepele. Aku bilang gini, Hani si bapak ini saya tidak mau sebut nama. Maaf ya. Si bapak ini kirim salam sama kamu. Yang mana nyoh? Bapak ini loh setiap Sabtu selalu salam kamu, hari Minggu juga salam kamu. Ya mana nggak tahu. Terus dengan ya saya marah waktu itu. Gimana sih Ani? Masa nggak kenal jemaat? Lah gimana Jo? Kan banyak jemaat. Masa harus hafal semuanya? Saudara, kalau kita bilang tadi mementingkan atau menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri, lah kita aja nggak kenal. Gimana kita mau nganggap dia lebih penting atau menganggap dia kita dahulukan? Kita aja nggak kenal saudara. Jujur saya sendiri pun belum kenal semua di ruangan ini. Ya kita terbatas saudara. Tapi yuk sama-sama ya. Minggu lalu juga Kok Kinoto udah ajak kita untuk saling mengenal. Jangan acu tak acu. Jangan WL bilang angkat tangan udah saya lakukan. Pendeta bilang angkat tangan terima berkat saya lakukan. Langsung habis makan pulang. Udah nggak kenal satu sama yang lain. Mari jemaat COC ya, sama-sama boleh saling kenal, yang belum kenalan nanti pulang ya. Jadi setidaknya yang sering datang doa boleh saling tahu gitu. Nah akhirnya dari situ saudara Amos jadi kenal bapak itu ya. Karena yang dikenal Amos cuma Pak Alip. Karena Pak Alip selalu bilang dia kembarannya. Ya harus saling kenal saudara. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? Kita aja nggak kenal saudara. Lalu alasan kita bilang gini, Bu, boro-boro Bu mikirin orang, pekerjaan saya berat, gaji saya kecil Bu, istri saya bawel Bu. 1000 macam penderitaan yang kita suarakan saudara. Namun perintah Paulus sangat tepat di suatu situasi ini. Justru di saat itulah kita menganggap orang lain lebih penting. Katakan kiri kananmu, kamu penting loh. Kamu lebih penting dari aku. Nih ayah sama bunda kayak malu-malu gitu. Enggak lah ya. Ya, kamu penting saudara ya. Ya. Lalu bagaimana caranya saudara? Walaupun kita sendiri mengalami kesusahan, bahkan mungkin kesusahan kita lebih sulit, lebih berat daripada kesusahan orang lain. Mari kita memperhatikan orang lain. Di sini saudara, memperhatikan orang lain bukan bicara soal materi saja. Ketika mereka kita tanyakan kabar ya, kita menanyakan hidup mereka, kita mendoakan mereka, kita membantu kesulitan mereka, bahkan kita memberi nasihat kepada mereka, kita bisa berbagi sama mereka. Itu suatu langkah sederhana yang bisa kita kerjakan, yang mana kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Kadang-kadang dalam memberi pun begitu. Lah saya aja kurang, boro-boro memberi. Ya. Tapi kadang-kadang saudara kita pakai kalkulator kita. Kalau kita izinkan kalkulator Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti mencukupkan. Karena Allah yang kita sembah Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Masakan ketika kita memberi kepada orang lain, kita sendiri meminta-minta? Enggak saudara. Tuhan berjanji dia Allah yang menyertai kita. Lalu saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah berkehendak agar setiap kita hidup rukun, terutama dengan orang seiman kita. Betul? Ya, Alkitab bilang begitu. Kerukunan seperti magnet yang kuat untuk menarik setiap berkat Allah datang bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Jadi rahasia dari kerukunan terletak
pada tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Bertumbuh, bertambah. Hanya satu saudara, ya, tujuan kita bertumbuh, bertambah bagi kemuliaan Tuhan, ya. Kalau kemarin Kokinoto tampilkan video tentang sepak bola. Harusnya bisa cetak gol gak? Bisa. Tapi karena dia mau nonjol sendiri, akhirnya cetak gol gak? Enggak saudara, ya. Dunia boleh saja memberi nilai jual berbeda, ya. Misalnya nih, kita dikasih posisi kiper. Ada yang dikasih posisi striker dalam sebuah tim sepak bola. Saya nggak suka sepak bola, tapi karena Amos selalu nonton Arsenal, jadi mau nggak mau saya nonton, ya. Nah saudara, tetapi entah itu sebagai kiper atau striker dalam peran kita pada tubuh Kristus, Tuhan menjamin upah kita. Ya, setiap kita ini berbeda-beda, punya potensi yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya karunia yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang kita harus ketahui, bahwa Tuhan menjamin upah dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, siap terima upah dari Tuhan. Karena dikatakan seperti ini saudara di Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berapa banyak yang diantara kita yang mau ayat ini terjadi dalam hidup kita. Ketika nanti datang Tuhan Yesus, masuklah hai hambaku yang, waduh keren banget dah. Ini yang janji firman Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara, seperti ayat terakhir yang kita buka saudara, Roma 15 ayat 5 dikatakan seperti ini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, ini yang menjadi tugas gereja. Saudara coba bayangkan, bila satu orang saja dalam kelompok paduan suara yang bernyanyi sumbang. Pada semuanya udah bagus, tapi ada satu yang sumbang. Coba saudara perhatikan ya, gitar yang tidak di stem akankah mengeluarkan suara yang harmoni? Kudu di stem ya. Sama tadi, gol akan tercipta oleh kesebelasan pemain bola jika ada teamwork, jika ada kesatuan. Jadi saudara kita tahu mungkin jawabannya. Setiap anggota paduan suara, setiap senar pada gitar, dan setiap pemain dalam suatu kesebelasan sepak bola tentu mempunyai peran yang berbeda dan spesifik. Namun semua peran tersebut jika dipadukan akan menghasilkan suara yang merdu ya pada paduan suara, nada yang indah pada gitar yang sudah di stem, terciptanya gol oleh kesebelasan sepak bola ketika ada teamwork. Nah ini yang dirindukan oleh Allah bagi kita jemaat COC saudara. Dan yang terakhir saudara, saya mengutip note dari Kokinoto minggu lalu, pakai Kokinoto lagi nih. Panggilan Kristen adalah hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih Tuhan. Coba sama-sama dengan saya, panggilan Kristen hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih Tuhan. Amin. Nah ini saudara yang menjadi tugas kita. Orang lain menjadi lebih penting dari kita. Kita mengutamakan kepentingan orang lain. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan satu tujuan kita untuk COC bertumbuh, bertambah adalah memiliki kesehatian, satu pikiran, satu perasaan, dan melakukannya satu tujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami terbatas. Gembala kami terbatas, para penatua kami mungkin terbatas. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika kami boleh bersatu, bergandengan tangan, saling mengasihi, membuka hati kami, membuka mata kami, membuka tangan kami Tuhan, kami dapat melakukannya, mengutamakan orang lain daripada kami sendiri ya Tuhan Yesus. Karena hidup yang kami miliki bukan untuk diri kami lagi ya Tuhan, tapi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, kerjakanlah keselamatan-Mu. Di dalam perbedaan kami di jemaat COC ini Tuhan, perbedaan kami justru memperlengkapi kami untuk menjadi penjala-penjala jiwa Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mari terjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga jemaat-Mu boleh membawa pulang berkat-berkat yang diterima hari ini. Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Esther yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita semua untuk kembali punya satu tujuan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik, saya persilakan Bapak Nikodemus untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau boleh ingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh bersatu hati Tuhan, satu dengan yang lain ya Bapa. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan, baik senang maupun susah Tuhan, karena kami adalah satu keluarga di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk Bu Esther Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu siang ini ya Bapa. Engkau memberkati Bu Esther Tuhan, dimanapun Bu Esther berada Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan akan dipancarkan Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sukacita Tuhan pada setiap kami Tuhan, untuk mempersiapkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami siapkan Tuhan boleh menjadi alat, boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Itu baik. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam nama-Nya.
untuk persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Yud. Dipersilakan Bapak Yudi mewakili panitia retret. Shalom semuanya. Ini mewakili panitia retret, saya kembali mengumumkan untuk acara retret di 2025 ini. Kayaknya retret tahun ini harus lebih semangat ya. Boleh ikutin nih. Kalau saya bilang retret 2025, gaspol. Ada satu lagi, Tuhan Yesus selalu di hati. Oke ya, biar semangat nih. Retret 2025, Gaspol. Tuhan Yesus. Mantap. Kalau kita dengar khotbah tadi kan, kalau Honda punya satu hati, COC punya kesatuan hati. Ya, mungkin bisa dilihat untuk tempatnya. Itu kita akan mengadakan retret di 2025 ini. Itu tempatnya di Villa Inco Pabri, itu di Puncak. Kita juga menyediakan bus untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kita akan sediakan bus di sini. Mungkin titik kumpulnya sementara di depan gereja kita ya, di sampingnya Indomaret. Terus untuk tanggalnya itu di tanggal 18 sampai dengan 20 April di 2025. Untuk anak-anak 0 sampai 5 tahun itu free, dan untuk anak 5 tahun ke atas biayanya 500.000 per orang. Nah, ini yang paling penting, untuk pembayaran diharapkan sudah lunas di akhir Februari, dikarenakan panitia mungkin akan menggunakan uang itu untuk booking bus atau untuk pembayaran yang lain-lain, mungkin seperti itu. Itu dapat dilakukan, dikumpulkan untuk biayanya di ketua oikos masing-masing atau langsung ke Ibu Bendahara Retret, itu Ibu Evi. Dan kita sebagai panitia retret juga mengharapkan Oma, Opa, Bapak Ibu, Om, Tante, adik-adik semua itu bisa mendaftar dan kita bisa sama-sama retret di 2025 ini dengan kesatuan hati. Semoga COC semakin bertumbuh dan bertambah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, jika tidak ada pengumuman, saya mengundang Pak Kinato. Bapak Ibu, 2 minggu ini pesan Tuhan buat kita semua dalam khotbah mengenai kesatuan hati ini menjadi konsen kita, menjadi perhatian khusus kita di awal tahun ini untuk kita terus punya kesatuan hati, buka mata, buka hati kita, buka tangan kita, jangan hidup sendiri di gereja, jangan menjadi orang asing di gereja sendiri. Gereja ini milik kita semua. Bapak Ibu kalau lihat logo ini, Bapak Ibu logo ini dibikin bukan asal-asal coret-coret gitu. Ada yang bilang logo ini COC gini, ini Cecing, ini Om Joko, ini Christian Kinoto gitu. Nggak salah juga Bapak Ibu, nggak salah juga. Tapi ini juga artinya juga Ciemi, Om Alip, Cidona bisa juga. Gitu. Tapi Bapak Ibu, logo ini dibuat, ini COC, ini gambaran 3 orang kita anggap sebagai kumpulan, kita komunitas. Jadi COC itu bukan sekedar gereja, tapi komunitas. Dan bulat ini nih kesatuan. Dan salib ini kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Jadi setiap Bapak Ibu melihat logo ini, Bapak Ibu harus ingat bahwa DNA gereja kita adalah keluarga Kristus yang bersaksi. Jadi kata keluarga Kristus artinya satu kesatuan. Jadi kalau ada yang bilang ini artinya seperti tadi nggak salah juga. Tapi Bapak Ibu tambahkan juga, C juga artinya saya juga,
Dan tiga-tiga ini semua jemaat di tempat ini. Gereja ini milik kita semua. Terima kasih Umi Esther, panggilnya Umi Esther dan teman-teman yang melayani pada ibadah minggu hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya mengundang yang baru pertama kali hadir untuk bisa bangkit berdiri. Pak Simanjuntak, ada Ibu Roli, ada Opung Huta Barat. Kita berikan sambutan hangat ala Oikos. Senang sekali beribadah bersama-sama di minggu hari ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk beribadah bersama kami di minggu-minggu selanjutnya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Pada minggu pagi hari ini kami bersuka cita kami boleh datang bersama keluarga rohani kami ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami, memuji membesarkan nama-Mu, mengingat kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh duduk diam dengar pesan Tuhan bagi kami semua, mengingatkan kami untuk terus memelihara kasih persaudaraan kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kami mempunyai tanggung jawab menjadi murid Kristus, memelihara kasih persaudaraan dan menyebarkan kasih Tuhan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami seluruh jemaat di tempat ini mau berdoa bagi anak-Mu yang Tuhan pertama kali hadir di tempat ini. Kami mau berdoa bagi Pak Simanjuntak, bagi Ibu Roli, bagi Opung Ruth Huta Barat. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, menjagai setiap langkah kehidupannya Tuhan pelihara. Apa yang dikerjakan pekerjaannya Tuhan sertai, berikan kemudahan, berikan berkat yang berlimpah. Untuk anaknya Tuhan lindungi, jagai dimanapun berada. Yang sedang studi di luar negeri Tuhan pelihara, jagai menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan memberkati mereka. Rekan-rekan kami yang hari ini tidak dapat hadir, yang dalam kelemahan fisik, yang sedang sakit, Tuhan memberkati, menjagai, memberikan perlindungan, memberi kesembuhan, sehingga boleh berkumpul bersama kami, beribadah bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, tapi kasih persaudaraan kita takkan pernah selesai. Kasih Kristus atas kita takkan pernah usai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tak akan pernah habis, perlindungan, penyertaan, bimbingan, pengurapan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.